like, comment, and subscribe. Dadah. Selamat pagi semuanya. Iya. Terima kasih udah datang di pertemuan kita hari ini ya ibu-ibu. Kita hari ini akan belajar tentang bagaimana cara kita untuk meminjam, kemudian rencana menabung, tempat meminjam dan tempat menabung. Hari ini akan kita bahas masalah itu. Kemudian sebelum kita masuk ke dalam pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu, gimana, masih ingat tentang pelajaran kita yang kemarin? Tentang menyusun anggaran? Masih? Ya, ada 2 cara menyusun anggaran. Dengan cara apa saja Ibu? Ayo angkat tangan yang mau jawab. Ya Ibu, dengan memasukkan amplop dan anggaran belanja. Ya, anggaran belanja. Satu lagi yang tahu? Ada yang tahu? Lupa ya? Jadi saya ingatkan kembali, ada 2 cara untuk menyusun anggaran, yaitu dengan cara amplop dan catatan kas harian. Ya, paham ya? Ingatkan masih kan? Sudah dipraktekkan di rumah? Sudah? Iya sudah, alhamdulillah. Nah, kemudian Ibu, sekarang sebelum masuk ke pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita menonton sebuah video. Dipahami ya videonya ya. Untung saja kita punya kalkulator kelas ya nak. Jadi biaya rumah sakit kita gratis. Ada obat tambahan yang tidak ditanggung Jamkesmas, Bu. Harus kita tanggung sendiri. Udah jangan pas ini. Ongkos bawa Agus ke sini juga belum dibeli. Kalau dijumlah semuanya jadi 500 ribuan Pak. Ya Tuhan, dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Apa kita tidak punya tabungan, Bu? Tidak ada Pak. Tabungan Ibu di arisan udah sampai 50 ribu. Tabungan Dewi di sekolah baru habis dipakai bayar uang ujian. Sepertinya kita terpaksa berhutang Pak. Jika kita tidak rutin menabung dan tidak dapat mengendalikan pengeluaran, maka kita akan lebih sering berhutang. Kemudian hutang yang tidak dikelola dengan cermat itu bisa membawa masalah bagi kehidupan keluarga kita. Itu ya. Jadi kalau mau berhutang, kita harus berpikir dulu. Jadi jangan sembarang berhutang. Harus dipikirkan dulu untuk apakah kita meminjam, apa ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang, kemudian berapa kita perlu meminjam, itu harus dipikirkan ya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita berpikir sebelum meminjam. Hari ini saya jelaskan, nih ada cara untuk apa kita meminjam. Sebaiknya kita meminjam hanya untuk kebutuhan, bukan keinginan atau untuk kegiatan produktif. Jadi meminjam hanya untuk kebutuhan kehidupan keluarga kita aja. Misalnya kayak tadi kan anaknya kan sakit, jadi biaya ada obat yang tidak ditanggung oleh BPJS atau KIS. Ujung-ujungnya bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita, Bu. Bisa secara tetap atau tidak, musiman atau tidak.
Atau setiap bulan? Per bulanan gitu ya. Nah, kita harus sesuaikan nih 4 bulan sekali pendapatan saya berapa. Kemudian di dalam utang kan nggak mungkin bayar 4 bulan sekali, tuh paling tidak sebulan sekali. Jadi dianggarkan, oh saya mampunya bayar sebulan 100.000, begitu misalnya ya. Kemudian kita harus memilih juga kemanakah kita akan meminjam. Bandingkan semua tempat pinjaman yang ada di dekat ibu, kemudian carilah tempat meminjam dengan total kembalian yang paling murah. Ingat Bu, jangan sekali-sekali meminjam pada rentenir, karena nanti ibu yang akan kewalahan untuk mengembalikannya ya. Karena rentenir itu bukan membantu, malah dia menyulitkan kita. Jadi ibu harus pilih tempat pinjaman yang pengembaliannya itu paling terkecil. Gitu ya, paham ya sekarang ya gimana caranya kita meminjam? Nah kalau gitu kita lanjut ke kemudian caranya sih memang mudah, tapi saudara kita belum tentu kan mau meminjamkan. Nah kemudian dia tidak perlu jaminan. Ada batas maksimal pinjaman tergantung kemampuan pemberi utang. Kemudian bunganya rendah atau tidak berbunga. Periode atau caranya bisa disesuaikan. Itu kalau minjam ke kerabat. Tapi antara dipinjamkan dengan enggak kan ya. Kemudian ada sumbernya rentenir. Nah ini rentenir enggak ada. Itu kelompok arisan simpan pinjam dan sepakat meminjamkan Rp500.000 meskipun tabungan saya masih sedikit. Pinjaman boleh dikembalikan sekaligus saat jatuh tempo 4 bulan lagi. Sistem ini pas sekali dengan kondisi pendapatan kami. 4 bulan lagi, Pak Rusli ada kerjaan borongan dan saya bisa ngeburu karena musim panen. Kejadian ini menyadarkan kami bahwa seharusnya kami berdua sudah membiasakan menabung secara rutin sejak dulu. Terbukti bahwa menabung itu sangat penting untuk berjaga-jaga. Dia tidak mencukupi persyaratannya ya, jadi akhirnya dia minjam ke kelompok arisan. Nah, cuma tadi Ibu Lili kan menyesal ya. Alangkah lebih baik kalau saya mempunyai tabungan keluarga, kata dia kan. Jadi Ibu mulai sekarang nanti di rumah Ibu mulai menyisihkan uang. Misalnya ada uang receh-receh itu jangan dibuang, ditabung, masukkan celengan gitu ya. Nah untuk kalau misalnya ada keperluan mendadak. Nah kemudian pinjam dengan rencana matang itu memang lebih baik sih Bu. Cuma paham Ibu sekarang tentang tempat meminjam dan bagaimana yang harus kita lakukan sebelum kita meminjam? Udah paham ya? Sudah ngerti ya? Nanti bisa diterapkan di rumah ya? Oke, sebelum itu sebelum saya tutup, ini ada cerita sedikit nih Bu. Nih, mengapa harus menabung? Jadi kesimpulan pada pertemuan kita hari ini adalah yang pertama, Ibu harus memikirkan kalau kita mau meminjam harus ke tempat yang pengembaliannya terkecil. Lebih baik kalau kita ada tabungan untuk berjaga-jaga kan ya. Jadi nanti di rumah tolong diterapkan kita menabung. Menabung itu tidak harus banyak, sedikit tetapi sering ya. Jadi rutin gitu Bu nabungnya. Nanti diterapkan di rumah ibu nabung, kemudian nanti kalau ada apa-apa uang itu bisa dipakai ya Bu ya. Saya tutup pertemuan kita sampai di sini dulu. Tolong apa yang didapat hari ini diterapkan di rumah ya. Ya, kemudian sampai berjumpa di pelajaran selanjutnya. Terima kasih, semoga hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ibu-ibu, selamat siang semuanya.